angkat ke dalam kotak penalti. Ya, sepak pojok untuk Sriwijaya FC. Ya, saya memiliki data yang cukup menarik di mana Sriwijaya tahun lalu berhasil menciptakan 4 gol melalui corner. Wow. Namun pada musim ini mereka belum menciptakan satupun gol. Tentunya ini suatu hal yang menarik bagi Coach Rahmat untuk dipecahkan. Hendra Prasetya yang sudah kebobolan 15 gol dari 8 pertandingan. Ya. Tentunya tidak mau kali ini dibobol kembali gawangnya oleh bomber-bomber Sriwijaya. Oh, gol! Dan gol untuk Sriwijaya FC dari Amrizal. Iya, sebuah gol yang sangat baik dari sepak pojok. Amrizal menciptakan heading yang sangat luar biasa dan sebuah kutukan bagi seorang komentator tentunya. Saya baru mengatakan bahwa mereka belum pernah menciptakan gol dari sepak pojok. Namun dibuktikan oleh Amrizal sebuah sundulan yang sangat baik menjebol gawang Hendra Prasetya. Ya, kita melihat ya di sini bahwa dalam hal melakukan covering masih sangat minim dari Persebaya apabila terjadi proses sepak pojok ataupun tendangan bebas, dan kali ini kita lihatlah di sini tidak ada sama sekali sangat bebas. Ya, tidak ada sama sekali gangguan yang diberikan oleh para pemain Persebaya kepada pencetak gol, yaitu di sini Amrizal. ya Amrizal. Kita melihat tidak ada penjagaan sama sekali, tidak ada kawalan. Seorang Danur Windo. Karena timnya akan kehilangan 3 poin krusial di kandang sendiri tentunya. Dan setelah ini masih harus melawan Persib Bandung. Betul. Kembali sebuah pertandingan yang berat. Cukup berbahaya. Selesai. Zahrahan dan gol! Gol! Di sisa waktu hanya beberapa menit lagi. Di injury time, Zahrahan berhasil menambah keunggulan Sriwijaya FC menjadi 0-2. Ya, inilah yang disebut sebuah proses gol yang sempurna. Kita melihat para pemain asing Sriwijaya FC begitu baik melakukan kerjasama dari Kit Kayamba kepada Obiora, dan Obiora kita melihat yang tidak egois melihat posisi seorang Zahrahan. Lihatlah bagaimana posisi Zahrahan yang tiba-tiba datang ataupun muncul dan melakukan shooting yang sangat keras.